Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kajian kisah Nabi-Nabi Allah. Pada kesempatan ini, tema kajian kita adalah kisah Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran dalam satu surah penuh dengan nama Yusuf sendiri. Episode kali ini mengangkat judul Ketampanan, Fitnah, dan Perlindungan Allah. Yusuf alaihissalam adalah seorang lelaki yang paling tampan pada masanya. Ketampanan yang menghiasi wajahnya menarik minat banyak orang. Kesucian hati dan kelembutan sikapnya menyempurnakan ketampanan wajahnya. Hari-hari pun berlalu, dan Yusuf alaihissalam kini beranjak dewasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 22. Kemampuan mengetahui hikmah di balik suatu kejadian telah diberikan kepada beliau. Begitu juga ilmu tentang alam dan keadaannya, serta ilmu retorika untuk menundukkan hati orang yang mendengarkan ucapannya. Semua itu masih dilengkapi dengan kecerdikan dan kemurahan hati. Maka jadilah beliau sosok manusia yang tak tertandingi. Al-Aziz, negeri Mesir, merasa dirinya dimuliakan oleh Tuhan dengan dikirimnya Yusuf kepada keluarganya. Sudah terbukti beberapa kali dalam hidupnya bahwa Yusuf adalah orang yang amanah, istiqomah, cerdas, dan mulia. Sehingga Al-Aziz mempercayai Yusuf sebagai penanggung jawab rumahnya. Dia juga sangat menghormati Yusuf dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Istri Al-Aziz yang bernama Zulaiha selalu bersama Yusuf alaihissalam dalam kesehariannya. Dia sering duduk bersama Yusuf, berbincang-bincang dengan beliau, bertanya kepada beliau, dan mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Makin lama, makin bertambah-tambah kekaguman Zulaiha kepada Yusuf. Hingga pada suatu hari terungkap bahwa Zulaiha jatuh hati kepada Yusuf. Dan dia mulai menampakkan perasaan cintanya. Al-Quran menggambarkan perasaan cinta yang dibarengi dengan pertentangan dan usaha keras dari istri penguasa itu. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت
مهيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Al-Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 24. Al-Quran sama sekali tidak menyebutkan tentang umur Zulaiha dan Yusuf pada saat itu. Tentang masalah umur ini, mari kita melihatnya dari pintu perkiraan. Ketika Yusuf alaihissalam didatangkan ke rumah Al-Aziz, petinggi Mesir, Zulaiha berumur kurang lebih 23 tahun. Dan pada saat itu, Yusuf berumur sekitar 12 tahun. Setelah 13 tahun berselang, Zulaiha sudah berumur 36 tahun, sementara Yusuf berumur 25 tahun. Apakah peristiwa tersebut terjadi pada usia ini? Kebanyakan perkiraan menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada usia tersebut. Jika dilihat dari sikap Zulaiha, dapat diketahui bahwa dia adalah seorang perempuan yang agresif sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Zulaiha terhadap Yusuf adalah puncak dari peluapan rasa cintanya. Inilah yang ada dalam khayalan kita. Zulaiha menumpahkan cintanya kepada Yusuf. Waradathu, dengan terus terang Zulaiha merayu Yusuf an nafsihi, agar Yusuf tunduk di pangkuan Zulaiha. Dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Hai talaka, marilah ke sini. Kali ini engkau tidak akan bisa lari dariku." Hal ini mengandung makna sebelumnya Yusuf sudah sering lari dari dekapan Zulaiha. Sebelumnya sudah sering terjadi, tapi ajakannya tidak sepulgar saat itu. Yusuf alaihissalam telah dididik dan dibesarkan di sebuah istana yang megah, rumah Al-Aziz, negeri Mesir. Bayangkanlah rumah yang mewah dan luas yang di dalamnya ada seorang perempuan yang cantik jelita sebagai nyonya rumah, dan seorang pemuda yang tampan luar biasa sebagai budaknya, karena suami dari perempuan tersebut telah membelinya. Bisa saja
Zulaiha memanggil Yusuf ke kamarnya dan meminta agar dibuatkan segelas teh misalnya. Atau dia mengenakan di depan Yusuf pakaian tipis, atau dia menampakkan sesuatu yang menarik dari tubuhnya dan bersikap seakan-akan tidak menyadarinya. Atau dia membujuk rayu Yusuf sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Coba bayangkan, hal seperti itu terjadi sudah beberapa tahun lamanya. Ya, sudah beberapa tahun. Dan mereka berdua hidup di dalam satu rumah, di bawah satu atap. Hati Zulaiha telah terpikat benar kepada Yusuf alaihissalam. Dia sudah sering merayu dan menggoda Yusuf. Namun Yusuf tetap berada di atas ketakwaannya, sedangkan Zulaiha berada di atas nafsu birahinya. Hingga akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Zulaiha bosan dengan sikap dan gaya yang selama ini dilakukan. Dia memutuskan untuk mengganti taktiknya. Dia keluar dari sindiran menjadi terang-terangan. Dia menutup pintu kamarnya, membuang rasa malunya, dan dengan terus terang menyatakan cintanya dan memasrahkan jiwanya kepada Yusuf. Barangkali dia berkata kepada beliau, "Yusuf, alangkah tampannya wajahmu." Barangkali Yusuf menjawab, "Demikianlah Allah memberikan rupa kepadaku sebelum aku diciptakan. Tidaklah aku bertanggung jawab atas ketampanan ini." Zulaiha berkata lagi seraya mendekat kepada Yusuf, "Alangkah lembutnya rambutmu." Yusuf menjawab, "Rambutku adalah yang pertama kali kusut dari tubuhku di alam kubur nanti." Zulaiha berkata sambil mendesah, "Yusuf, duhai beningnya matamu." Yusuf menjawab, "Dengan kedua mata ini aku melihat ciptaan Allah." Zulaiha berkata, "Bukankah aku termasuk yang diciptakan oleh Tuhanmu? Angkatlah pandanganmu dan tataplah wajahku." Yusuf menjawab, "Aku takut pada siksa di hari kiamat nanti." Zulaiha mendesak, "Aku telah mendekat kepadamu, janganlah engkau menjauh dariku." Yusuf menjawab, "Aku ingin mendekat kepada Allah." Zulaiha berkata, "Hatiku dipenuhi oleh cintaku kepadamu saja. Engkau telah menjadi bagian dari napas yang kuhirup. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tak bisa hidup bila jauh darimu. Dan aku yakin bahwa engkau adalah milikku." Yusuf merasa bahwa Zulaiha mengajaknya untuk berbuat zina. Maka beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku dengan rumah yang semegah ini. Dan sang pemilik rumah juga telah memuliakanku dengan memberikan kepercayaan kepadaku. Sungguh, aku mengkhianati semua itu jika aku menuruti rayuannya. Dan kemuliaan apa yang akan kudapat jika aku melakukannya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 24. Para ulama tafsir sepakat tentang keinginan Zulaiha untuk melakukan maksiat zina. Namun mereka berbeda pendapat tentang keinginan Yusuf alaihissalam.
untuk melakukan perbuatan maksiat bersama Zulaiha. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hamad bihi adalah keinginan Zulaiha untuk melakukan maksiat, dan yang dimaksud dengan wahamma adalah Yusuf ingin melakukan maksiat tetapi tidak melakukannya. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud hamad bihi adalah Zulaiha ingin mencium Yusuf, dan yang dimaksud dengan wahamma biha adalah Yusuf ingin memukul Zulaiha. Ulama lainnya lagi berpendapat sebenarnya tidak ada keinginan dari mereka berdua untuk melakukan maksiat sebelum peristiwa ini. Keinginan itu merupakan letupan darah muda Yusuf di usia puber. Kemudian Allah melenyapkan keinginan itu dari sisi beliau. Tafsir yang paling baik yang melegakan hati adalah sebuah ayat sesudah dan sebelum ayat yang mengisahkan hal itu. Abu Hatim berkata, saya mengkaji kitab Qorib Al-Quran kepada Abu Ubaidah, tak kalah sampai pada ayat yang berbunyi walaqad hammad bihi wa hamma biha. Abu Ubaidah berkata, tafsir ini berada di ayat sesudah dan sebelumnya. Jadi maksudnya Zulaiha ingin melakukan kemaksiatan. Demikian pula Yusuf alaihissalam. Jika tidak melihat suatu hujjah dari Tuhannya, beliau tentu terjerumus ke dalam kemaksiatan itu. Penafsiran seperti ini bersandar pada kemaksuman para nabi. Para nabi dijaga dari perbuatan maksiat. Begitu juga bersandarkan pada ruh ayat yang jelas-jelas mengatakan hal sebagai berikut. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Al-Quran Surat Yusuf ayat 24. Ayat di atas menetapkan bahwa Yusuf alaihissalam termasuk manusia yang terpilih, dan beliau telah memutus cengkraman setan yang ada pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada iblis, Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 42. Karena Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba yang terpilih, sudah jelas bahwa beliau tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Hal ini tidak bermakna bahwa Yusuf tidak memiliki sifat kejantanan, dan juga tidak berarti bahwa Yusuf termasuk golongan malaikat yang tidak memiliki nafsu. Pengertiannya, Yusuf berpaling dari godaan yang pada waktu itu selalu menerpanya, tetapi dirinya tidak pernah tergoda oleh rayuan. Kemudian ketakwaan telah menenteramkan jiwanya, di mana ketakwaan ini merupakan sandaran atas hujah dari Tuhannya. Beliau sadar benar bahwa dirinya adalah Yusuf, putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek dari para nabi dan kekasih Allah. Perdebatan antara Zulaiha dan Yusuf semakin memanas
Perselisihan antara mereka meningkat mulai dari perkataan menjadi gerakan tangan. Tangan Zulaiha berusaha merengkuh dan memegang Yusuf. Dengan wajah pias, Yusuf berusaha menghindar. Beliau berlari ke arah pintu. Zulaiha mengejar di belakangnya dan tangannya mencengkram pakaian Yusuf seperti orang tenggelam yang memegangi bibir perahu. Mereka berdua sampai depan pintu. Tiba-tiba pintu terbuka. Al-Aziz dan salah satu kerabat Zulaiha datang. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Al-Quran Surat Yusuf ayat 25. Sebelum sang suami mengetahui peristiwa yang sebenarnya, Zulaiha mengambil langkah cerdik dan cepat. Tak sak lagi pasti terjadi perdebatan pada waktu itu. Yusuf alaihissalam gemetaran karena malu. Keringat mengucur di pelipisnya, sedangkan rambut Zulaiha terurai dan dia menutup pipinya dengan kedua tangannya. Sebelum suaminya membuka mulut untuk bertanya, dia dengan cepat melontarkan tuduhan kepada Yusuf sebagaimana dilukiskan Al-Quran. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Al-Quran Surat Yusuf ayat 25. Zulaiha terlebih dahulu menuduh bahwa Yusuf alaihissalam telah menggoda dan merayu dirinya. Dia berkata bahwa Yusuf alaihissalam hendak memperkosanya. Yusuf alaihissalam memandang Zulaiha dengan tenang. Sebenarnya beliau berniat merahasiakan peristiwa sebenarnya dan menutupi aib-aibnya. Namun karena Zulaiha menuduhnya, maka beliau terpaksa membela diri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala hiya rawadatni an nafsi. Ya, Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Al-Quran Surat Yusuf ayat 26. Suami Zulaiha segera menengahi perselisihan mereka berdua. Barangkali dia berkata seperti ini, pelankan suara kalian. Di rumah ini banyak budak dan pembantu. Sedangkan ini adalah masalah pribadi. Sang Al-Aziz memang orang yang matang. Dia bukan orang yang cepat meledak amarahnya. Peristiwa yang telah terjadi di dalam rumahnya menyangkut kesewenang-wenangan kedudukan, bukan berhubungan dengan hukum. Interaksi antar jenis adalah interaksi yang logis pada sesama manusia. Demikian anggapan Al-Aziz. Al-Aziz kemudian duduk dan berusaha menguak kebenaran yang sesungguhnya. Dia menanyai istrinya dan menanyai Yusuf alaihissalam. Kemudian dipalingkannya pandangannya kepada kerabat istrinya yang sedang ada di situ dan minta pendapatnya. Orang itu berkata, sesungguhnya bukti dari peristiwa ini terletak di pakaian Yusuf. Jika pakaian itu robek di bagian depan, maka ini menunjukkan bahwa Yusuf berusaha memperkosa Zulaiha.
Sudah wajar jika Zulaiha menyobek pakaian Yusuf bagian depan karena dia berusaha membela diri. Al-Aziz bertanya, jika yang sobek di bagian belakang? Orang itu menjawab, hal itu berarti Zulaiha yang memaksa Yusuf. Jadi, satu-satunya bukti terdapat pada pakaian Yusuf. Maka dibawalah pakaian Yusuf di hadapan mereka. Orang itu meneliti pakaian Yusuf dan dia menemukan sobekan terdapat di bagian belakang. Al-Aziz sendiri juga melihat sobekan itu ditemukan di bagian belakang. Maka diputuskan bahwa Zulaiha lah yang bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan peristiwa ini sebagai berikut. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 26 sampai 28. Ketika Al-Aziz sudah memastikan pengkhianatan istrinya, dia tidak naik pitam, tidak membentak-bentak, tidak pula marah-marah. Nilai-nilai kebangsawanan mengharuskan dirinya untuk menghadapi masalah tersebut dengan arif dan bijaksana. Ayat yang berbunyi, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, mengandung makna bahwa apa yang telah dilakukan Zulaiha adalah sikap yang umum dilakukan oleh perempuan. Dan Al-Aziz dengan jelas mengatakan bahwa tipu daya perempuan itu adalah benar-benar hebat. Tidak ada anggapan bahwa Zulaiha adalah perempuan yang paling hina, tak kalah suaminya berkata kepadanya, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Ayat ini justru menunjukkan bahwa Zulaiha memiliki sifat kewanitaan yang sempurna, sehingga dengan kesempurnaan ini dia melakukan tipu daya. Setelah itu Al-Aziz mengalihkan pandangannya kepada Yusuf alaihissalam dan berkata, Yusuf a'rid an hadha. Hai Yusuf, lupakanlah ini. Al-Quran Surat Yusuf ayat 29. Lupakanlah kejadian ini, jangan kau pikirkan dan jangan lagi membicarakannya. Al-Aziz berkata kepada yang hadir saat itu, yang terpenting kalian harus bersikap seperti biasanya. Kita tidak ingin kejadian ini menjadi bahan pembicaraan. Kemudian dia tidak mengatakan sesuatu pada istrinya kecuali
yang berhubungan dengan tipu daya perempuan secara umum. Sang petinggi itu berusaha mengatakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada Zulaiha. Dia memarahinya, tetapi kemarahan itu berakhir dengan kelembutan, sebagaimana digambarkan Al-Quran. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Al-Quran Surat Yusuf ayat 29. Pertama-tama sang pejabat menyelesaikan masalah yang ada, kemudian mengakhirinya dengan nasihat. Dia mengakhiri masalah tersebut dan Yusuf pun mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Sang penguasa tidak memisahkan istrinya dan bujangnya, Yusuf. Dia hanya menginginkan agar masalah ini dikubur rapat-rapat. Demikianlah kisah Yusuf episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.